Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Anisha Syafila Lubis dengan NIM 2203311012 dari Regular C. Di sini terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Ibu dosen pengampu serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya dalam skripsi yang telah diuji oleh Puji Setiowibowo dengan judul Keterampilan menulis cerpen berdasarkan kehidupan diri sendiri menggunakan metode Writing in the Here and Now dengan media audiovisual pada siswa kelas 10 Sunan Ampel SMA Wali Songo Pencangan. Apa yang dilakukan peneliti sampai ia merumuskan PTK atau penelitian tindakan kelas? Adapun yang menjadi latar belakang pada permasalahan penelitian ini yaitu dengan berdasarkan observasi yang telah dilakukan bahwa belum tentu ataupun belum teroptimalnya kemampuan menulis cerpen siswa kelas 10 Sunan Ampel SMA Wali Songo Pencangan. Hal ini dapat disebabkan kurang adanya motivasi dalam mengikuti pembelajaran menulis cerpen dan rendahnya semangat siswa dalam menulis. Selain itu, juga ada siswa yang masih merasa terpaksa dalam hal menulis. Lalu, siswa juga sering merasa kesulitan dalam mengalami sebuah cerita, serta siswa juga tidak bisa mengembangkan kerangka karangan menjadi sebuah cerita yang utuh dan baik serta oleh karena itu diperlukan metode pembelajaran yang sesuai pula. Untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti juga memberikan solusi dengan menggunakan metode Writing in the Here and Now dengan media audiovisual. Cara dramatik untuk meminta peserta didik itu menulis cerita pendek tindakan saat sekarang dari sebuah pengalaman yang telah mereka alami, atau seolah-olah mereka telah melakukan hal itu, ataupun yang terjadi pada saat sekarang. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terdiri menjadi 3, yaitu pertama, bagaimanakah proses peningkatan keterampilan menulis cerpen berdasarkan kehidupan diri sendiri dengan menggunakan metode Writing Here and Now dengan media audiovisual pada siswa kelas 10 Sunan Ampel SMA Wali Songo Pencangan. Lalu yang kedua ini, bagaimana peningkatan keterampilan menulis cerpen berdasarkan kehidupan diri sendiri menggunakan metode Writing in the Here and Now dengan media audiovisual pada siswa kelas 10 Sunan Ampel SMA Wali Songo Pencangan. Lalu yang ketiga ini, bagaimana perubahan perilaku belajar siswa kelas 10 Sunan Ampel SMA Wali Songo Pencangan setelah mengikuti pembelajaran menulis cerpen berdasarkan metode Writing in the Here and Now dengan media audiovisual. Oke, selanjutnya di poin kedua ini ada apakah peneliti cermat dalam memilih teori sebagai landasan? Menurut pendapat saya secara pribadi, peneliti cukup cermat dalam memilih teori sebagai landasan penelitiannya. Oleh karena itu, adapun pendapat para ahli yang diangkat sesuai dengan topik pembahasan pada penelitian ini. Adapun pula teori yang telah digunakan peneliti dalam penemuannya, menurut saya sudah cukup bagus, sudah cukup terampil, ataupun sudah cukup muktahir. Hal ini dapat dilihat pula dari kutipan teori yang digunakan peneliti pada 5 tahun terakhir. Penelitian ini juga dilaksanakan pada tahun 2013, sehingga teori yang telah ditemukan ataupun yang telah digunakan masih cukup relevan untuk dijadikan landasan teori dalam penelitian ini. Yang ketiga ini, instrumen yang digunakan peneliti dalam teknik pengumpulan data. Hal ini, pada peneliti ini, penulis telah menggunakan 2 teknik pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan tes dan non-tes, dan dilakukan 2 kali, yaitu pada siklus pertama dan siklus kedua. Dalam tes ini, siswa melaksanakan tugas secara individu, yakni setiap siswa memproduksi teks cerpen pada lembar yang telah disediakan. Sedangkan dalam teknik non-tes, peneliti menggunakan angket, pengamatan, atau observasi, serta wawancara dan catatan lapangan pula. Lalu dokumentasi yang telah diterapkan.
ada pada poin keempat ini menguraikan proses pelaksanaan tindakan pada siklus-siklus dalam pelaksanaan tindakan kelas. Yang pertama itu dengan menggunakan dua siklus, yaitu siklus 1 dan siklus kedua. Dalam siklus 1, tahapan pelaksanaan dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan yang terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Lalu, pada tahap selanjutnya, adapun kegiatan awal guru dengan memberikan salam dilanjutkan dengan guru yang memberikan pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi pembelajaran tersebut sebelumnya yang akan direspon ataupun dijawab oleh siswa. Selanjutnya itu, guru juga akan memberikan informasi kepada siswa tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Nah, lalu guru juga akan mengemukakan tujuan pembelajaran peningkatan keterampilan menulis cerpen berdasarkan kehidupan diri sendiri ini dengan menggunakan metode writing in the here and now dalam media audiovisual. Lalu pada kegiatan inti, guru juga menjelaskan mulai dari hakikat cerpen, pengenalan struktur isi teks cerita pendek, dan memberikan contoh yang ada dalam cerpen ataupun model teks pada cerpen. Lalu guru juga memberikan tugas secara berkelompok dengan cara membaca dan berdiskusi menentukan orientasi, komplikasi, resolusi, dan kaidah cerpen yang ada serta penggunaan kaidah bahasa Indonesia yang tidak sesuai dalam tulisan tersebut. Setelah itu, adapun tugas kelompok, setelah tugas kelompok itu selesai, siswa juga mengerjakan tugas individu yang telah diberikan oleh guru untuk membuat teks cerpen. Hal ini juga ada pun terkaitan pada kegiatan penutup guru dan siswa sama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran dan melakukan refleksi dari kegiatan yang sudah dilakukan pula, serta mengemukakan materi yang akan dilakukan pada pertemuan berikutnya ataupun pertemuan selanjutnya. Lalu pada siklus kedua ini sama seperti yang dilakukan pada siklus sebelumnya ataupun siklus pertama, yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, serta kegiatan akhir. Maka dari itu, sehingga pada pelaksanaan siklus 1 dan siklus kedua ini terjadi peningkatan pula dari hasil tes menulis cerpen siswa kelas 10 Sunan Ampel SMA Wali Songo Pencangan. Pada peningkatan ini meliputi hasil tes siklus 1 dan hasil tes siklus 2. Lalu, pada poin kelima ini, ada teknik analisis data. Penelitian tindakan kelas ini mengandung data kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk data kualitatif yang berupa pada yang pertama itu ada hasil observasi lapangan, wawancara, angket, serta catatan pada lapangan. Lalu data dalam penelitian ini telah diperoleh pula melalui pengamatan. Pengamatan ini juga dapat dilakukan pada setiap prosesnya, pada setiap proses kegiatan secara berlangsung. Fungsi utama dari pengamatan ini adalah untuk menemukan apakah pemanfaatan pada keterampilan menulis cerpen berdasarkan kehidupan diri sendiri menggunakan metode writing in the here and now dengan media audiovisual dalam meningkatkan teks cerpen siswa. Pada pembahasan selanjutnya, informasi yang diperoleh dan semua permasalahan yang muncul dalam implementasi tindakan dibahas, didiskusikan, dipelajari, dan dipecahkan bersama antara peneliti dan kolaborator. Hal tersebut juga dapat dilakukan pada saat refleksi. Data kuantitatif diperoleh dari hasil tes memproduksi teks cerpen tiap siklusnya. Data ini berupa skor keterampilan yang memproduksi teks cerpen. Lalu penilaian dalam penulisan cerpen ini juga menggunakan skor rendah ataupun skor terendah, yaitu 0. Aspek yang telah dinilai adalah isi, lalu adapun organisasi dan penyajian, serta adanya bahasa. Maka dari itu, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika kurang, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.